Halo, perkenalkan, nama saya Karma Octaviani dengan NIM 2005020011 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Lagi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup administrasi pembangunan. Pada dasarnya, ada 3 ruang lingkup administrasi pembangunan menurut Bawtry 1988, yang dimana the development of administration atau bisa disebut pembangunan administrasi. Yang kedua, the administration of development, administrasi pembangunan. Yang ketiga, membangun partisipasi masyarakat. Nah, apa sih pembangunan administrasi? Pembangunan administrasi berarti pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi. Yang kedua, administrasi pembangunan. Dalam hal ini, administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Pelaksanaannya yaitu pendekatan manajemen, mencakup perencanaan pembangunan, pengerahan sumber daya, dan penganggaran. Unsur-unsur administrasi pembangunan. Nah, yang pertama, perumusan kebijakan-kebijakan negara atau disebut public policy. Yang kedua, penyusunan instrumen-instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Ini tergantung rencana pembangunan. Yang ketiga, KPPN, koordinasi, pengawasan, dan fungsi administrasi pembangunan. Yang keempat, organisasi, kepegawaian, keuangan, sarana, dan administrasi lain. Dan yang terakhir, partisipasi. Ciri-ciri administrasi pembangunan. Nah, yang pertama, menekankan kepada usaha ke arah perubahan yang lebih baik di masa depan. Yang kedua, perbaikan administrasi tersebut dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seni. Misalnya, mungkinkah kita diciptakan sistem kepegawaian berdasarkan profesi kerja? Adapun dimensi dalam proses pembangunan. Yang pertama, kesejahteraan sosial ekonomi. Yang kedua, transformasi sosial dari masyarakat tradisional ke arah masyarakat maju atau modern. Yang ketiga, pembangunan bangsa. Yang keempat, menempatkan keseimbangan antara manusia dengan di lingkungannya. Dan yang terakhir, manusia sebagai pusat perhatian menurut Sudria Manwar 2002. Beda masyarakat tradisional dan modern. Nah, kalau masyarakat tradisional yaitu terikat pada tempat asal, orientasi status, hubungan pribadi, loyalitas, primordial, agama, golongan suku, keluarga. Organisasi keluarga, ikatan bersifat pribadi. Organisasi kecil-kecil, orientasi terhadap waktu lampau, bergantungan pada nasib dan hubungan dengan alam, penyesuaian. Sedangkan masyarakat modern yaitu mobilitas, orientasi hasil prestasi, hubungan tidak pribadi berdasarkan masalah, loyalitas pelengkap, profesi, kedinasan. Klasifikasi negara berkembang. Menurut PBB ada 3 klasifikasi. Yang pertama, negara paling miskin. Yang kedua, negara yang sedang berkembang bukan pengekspor minyak. Ketiga, negara kaya pengekspor minyak. Dan yang keempat, negara dunia pertama first world. Adapun tujuan utama negara dunia ketiga. Yang pertama, memerangi kemiskinan. Kedua, mengatasi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Keempat, memenuhi standar minimum di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kecukupan pangan bagi seluruh penduduk. Dan yang terakhir, memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan sosial. Kesulitan negara sedang berkembang. Yang pertama, kemiskinan yang kronis dan meluas. Yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi dan cenderung meningkat. Yang ketiga, kesenjangan distribusi pendapatan yang cenderung melebar. Yang keempat, stagnasi dan rendahnya produktivitas pertanian. Kelima, ketidakseimbangan tingkat kehidupan di perdesaan dan perkotaan. Yang keenam, kerusakan lingkungan hidup. Yang ketujuh, kurang memadai tingkat pelayanan dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Yang kedelapan, ketergantungan teknologi dari luar.
Dan yang terakhir, lemahnya struktur keseimbangan sistem nilai. Karakteristik umum negara sedang berkembang. Yang pertama, standar hidup relatif rendah. Kedua, tingkat produktivitas rendah. Ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk serta bahan ketergantungan yang tinggi. Keempat, angka pengangguran sangat tinggi dan cenderung bertambah. Kelima, ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pertanian. Yang keenam, pasar tidak sempurna, informasi terbatas.